malpraktik medik tercipta untuk menurunkan sistem pembangunan kesehatan medis pada bagian standar operasional prosedur, standar profesi kedokteran, dan informed consent. Pada hakikatnya, kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan dalam melaksanakan suatu profesi medis merupakan bentuk interpretasi yang harus atau yang amat penting untuk diulas secara bersama-sama. Hal ini dipengaruhi karena timbulnya kesalahan dan kelalaian yang mengindikasikan dampak merugikan. Selain tercela dan mengurangi bentuk amanah masyarakat terhadap petugas medis, juga menimbulkan suatu kerugian tersendiri terhadap pasien tersebut. Mengingat upaya kesehatan harus dilaksanakan secara serasi dan bersama, atau secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat, maka sudah pasti pemerintah dan masyarakat tersebut diharapkan lebih mampu menghadapi tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah yang menyangkut dengan kesehatan. Pedoman standar profesi medis bertujuan agar tenaga medis dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional prosedur. Erat kaitannya dengan penilaian yang etis, tetapi penerapannya tetap menggunakan prinsip hukum. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan malpraktik. Kemudian yang kedua, bagaimana malpraktik dalam bidang hukum. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab hukum dalam kasus malpraktik. Yang keempat, bagaimana pembuktian malpraktik medik di dalam bidang kesehatan. Yang kelima, bagaimana upaya pencegahan malpraktik. Dan yang keenam, faktor-faktor yang menyebabkan malpraktik medik. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui pengertian dari malpraktik, untuk mengetahui apa saja jenis malpraktik dalam bidang hukum, untuk mengetahui bagian atau bagaimana tanggung jawab hukum dalam kasus malpraktik, kemudian untuk mengetahui bagaimana pembuktian malpraktik dalam bidang kesehatan, kemudian untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pencegahan malpraktik, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan malpraktik medik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari malpraktik itu sendiri. Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi secara yuridis. Secara harfiah, mal mempunyai arti salah, sedangkan praktik mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan. Sehingga dapat diartikan bahwa malpraktik adalah pelaksanaan atau tindakan yang salah. Meskipun arti harfiahnya tersebut seperti itu, namun demikian masih banyak istilah yang dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Malpraktik medik sendiri dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau petugas medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuannya yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama. Apapun definisi dari malpraktik medik, pada intinya mengandung salah satu unsur, yaitu dokter kurang menguasai ilmu pengetahuan kedokteran dan keterampilan yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran. Dokter memberikan pelayanan medik di bawah standar, dan dokter melakukan kelalaian berat atau kurang hati-hati. Dalam praktiknya, banyak sekali hal yang dapat diajukan sebagai malpraktik, seperti salah diagnosis atau terlambat diagnosis karena kurang lengkapnya pemeriksaan, pemberian terapi yang sudah ketinggalan zaman, pemberian obat yang salah, dan masih banyak lagi kelalaian atau malpraktik yang dilakukan atau dapat dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan lainnya. Malpraktik medik sendiri dapat terjadi akibat ketidaktahuan, akibat kelalaian,
kurangnya keterampilan, kurangnya ketaatan kepada yang diajarkan dalam profesinya, dan atau melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan di dalam melaksanakan kewajiban profesinya sebagai petugas kesehatan. Kemudian adanya perbuatan yang salah yang disengaja maupun praktik gelap atau bertentangan dengan etika. Dan pada umumnya timbulnya suatu gugatan adanya dengan malpraktik medik adalah karena terjadinya suatu peristiwa yang bersifat negatif. Dengan kata lain, terjadi suatu peristiwa di mana setelah dilakukannya suatu tindakan medik, ternyata keadaan pasien menjadi bertambah buruk dan bukannya malah sembuh. Keadaan pasien mengalami menderita kesakitan yang lebih hebat, menjadi lumpuh, koma, atau bahkan meninggal. B. Malpraktik di bidang hukum. Untuk malpraktik hukum atau juridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni criminal malpractice, civil malpractice, dan administrative malpractice. 1. Criminal malpractice. Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan dari pidana, yakni perbuatan tersebut atau positive act maupun negative act merupakan perbuatan tercela, dilakukan dengan sikap batin yang salah atau mens rea yang berupa kesengajaan atau intensional, kecerobohan atau recklessness, dan kelalaian atau negligence. A. Criminal malpractice yang bersifat sengaja atau intensional. Pasal 267 KUHP tentang dokter yang sengaja memberi surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP tentang abortus provocatus mengatakan, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 348 KUHP menyatakan ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 349 KUHP menyatakan, jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. B. Criminal malpractice yang bersifat ceroboh atau recklessness, misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau informed consent. Pasal 349 KUHP menyatakan, jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. C. Criminal malpractice yang bersifat negligence atau lalai, misalnya kurang hati-hati melakukan proses kelahiran. Pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai menyebabkan mati atau luka-luka berat. Pasal 359 KUHP karena kelalaian menyebabkan orang mati. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 360 KUHP karena kelalaian menyebabkan luka berat, ayat 1, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Ayat 2, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling tinggi Rp300. Pasal 361 KUHP karena kelalaian dalam melakukan kejabatan atau pekerjaan, misalnya dokter, bidan, apoteker, sopir, masinis, dan lain-lain, apabila melalaikan peraturan-peraturan pekerjaannya hingga mengakibatkan mati atau luka berat, maka mendapat hukuman yang lebih berat pula. Pasal 361 KUHP menyatakan, jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan 1/3 dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusnya diumumkan. Pertanggungjawaban di depan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individual atau personal.
dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit atau sarana kesehatan. Tanggung jawab hukum dalam malpraktek medik. Ada beberapa macam tanggung jawab hukum atau tanggung gugat dalam malpraktek medik. Yang pertama, ada contractual liability. Tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban dari hubungan kontraktual yang sudah disepakati. Di lapangan, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah daya upaya maksimal, bukan keberhasilan. Karena healthcare provider, baik tenaga kesehatan maupun rumah sakit, hanya bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar profesi atau standar pelayanan yang ada. Yang kedua ada vicarious liability. Vicarious liability atau responded superior ialah tanggung gugat atau tanggung jawab yang timbul atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang ada dalam tanggung jawabnya atau subordinate. Misalnya, rumah sakit akan bertanggung gugat atau bertanggung jawab atas kerugian pasien yang diakibatkan kelalaian bidan sebagai karyawannya. Yang ketiga ada liability in tort. Liability in tort adalah tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum atau unlegitimate death. Perbuatan melawan hukum tidak terbatas hanya perbuatan yang melawan hukum. Kewajiban hukum baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, akan tetapi termasuk juga yang berlawanan dengan kesusilaan atau berlawanan dan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain. Pembuktian malpraktik di bidang kesehatan. Dari definisi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, malpraktek harus dibuktikan apakah benar telah terjadi kelalaian bidan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang lazim digunakan di wilayah tersebut. Andai kata akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi, apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadap suatu tindak medis tersebut atau risk of treatment. Karena perikatan dalam transaksi terapeutik antara bidan dengan pasien adalah perikatan atau perjanjian jenis daya upaya dan bukan perjanjian akan hasil atau resultat intensif. Dalam hal bidan didakwa telah melakukan kriminal malpraktik, harus dibuktikan apakah perbuatan bidan tersebut telah memenuhi unsur pidana sebagai berikut. 1. Apakah perbuatan positif H atau negatif H yang merupakan perbuatan tercela. 2. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin atau mesre yang salah atau sengaja, ceroboh atau adanya kealpaan. Selanjutnya, apabila bidan dituduh melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien meninggal dunia, mengalami luka, maka yang harus dibuktikan adalah adanya unsur perbuatan tercela atau salah yang dilakukan dengan sikap batin berupa lalai, kurang hati-hati, ataupun salah praduga. Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpraktik, pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Secara langsung oleh Taylor, membuktikan adanya kelalaian memakai tolak ukur 4D, yakni 1. Duti atau kewajiban. Dalam hubungan perjanjian bidan dengan pasien, bidan haruslah bertindak berdasarkan 1. Adanya indikasi medis, 2. Bertindak secara hati-hati dan teliti, 3. Bekerja sesuai standar profesi, 4. Adanya informan konses. Selanjutnya, dereliction of duty atau penyimpangan dari kewajiban. Jika seorang bidan melakukan penyimpangan dari apa yang harus dilakukan atau bukan yang harus dilakukan menurut standar profesinya, maka bidan tersebut dapat dipersalahkan. Yang ketiga, direct causation atau penyebab langsung. Yang keempat, damage atau kerugian. Yang kedua, cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan atau doktrin res ipsa loquitur. Doktrin res ipsa loquitori dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang diajukan telah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya 1. Fakta tidak mungkin ada atau terjadi apabila bidan tidak lalai. 2. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab bidan. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien. Misalnya, ada kasus saat bidan akan memotong tali pusat bayi. Saat memotong tali pusat ikut terluka perut pasien tersebut.
Dalam hal ini, perut yang luka dapat dijadikan fakta secara langsung dapat membuktikan kesalahan bidan. Karena 1. Perut bayi tidak akan terluka apabila tidak ada kelalaian tenaga keperawatan. 2. Memotong tali pusat bayi adalah merupakan atau berada pada tanggung jawab bidan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya malpraktik medik dan juga upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari malpraktik medik. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya malpraktik medik, yaitu adanya unsur kelalaian, merasa kelelahan, kurangnya bahan dan alat perawatan, tidak menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, dan standar pelayanan medik atau SPM, kurangnya di kedisiplinan, melakukan hal-hal yang ceroboh pada pasien, dan yang terakhir dapat terjadi akibat faktor materi. Baik, selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari malpraktik medik. Pelayanan medik adalah salah satu sistem pelayanan yang kompleks dan juga ketat sehingga mudah terjadi kecelakaan terutama di UGD, ICU, kamar bedah, dan juga kamar bersalin. Oleh karena itu, pelayanan medik yang dilakukan harus ekstra hati-hati. Karena setiap pelayanan medis yang dilakukan itu memiliki resiko, sehingga kita perlu melakukan tindakan upaya pencegahan agar mengurangi resiko terjadinya sebuah kecelakaan. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari malpraktik medik, yang pertama yaitu senantiasa berpedoman pada standar pelayanan medis dan juga standar operasional prosedur. Yang kedua yaitu bekerja secara profesional dengan melandaskan etika dan moral yang tinggi. Yang ketiga yaitu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama tentang kesehatan dan juga praktik dokter. Yang keempat yaitu menjalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan pasien dan juga keluarganya, dan jangan pernah pelit informasi baik tentang diagnosis, pencegahan, dan juga terapi penyembuhan. Yang kelima yaitu meningkatkan rasa kebersamaan, keakraban, kekeluargaan sesama tim medis, dan juga meningkatkan kerjasama tim medis demi kepentingan pasien. Yang terakhir yaitu jangan pernah berhenti belajar, selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan, terutama pada bidang yang kita tekuni. Kesimpulan, malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Untuk malpraktik hukum atau juridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni criminal malpractice, civil malpractice, dan administrative malpractice. Berikut ini upaya agar terhindar dari tuntutan malpraktik, yakni 1. Senantiasa berpedoman pada standar pelayanan medik dan standar prosedur operasional. 2. Bekerjalah secara profesional berlandaskan etik dan moral yang tinggi. 3. Ikuti peraturan perundangan yang berlaku, terutama tentang kesehatan dan praktik dokter. 4. Jalani komunikasi yang harmonis dengan pasien dan keluarganya, dan jangan pelit informasi, baik tentang diagnosis, pencegahan, dan terapi. Ada yang mengatakan bahwa a good physician patient relationship is the best prophylactic against a malpractice suit. Tingkat 5, tingkatkan rasa kebersamaan, keakraban, dan kekeluargaan sesama sejawat, dan tingkatkan kerjasama tim medik demi kepentingan pasien. 6. Jangan berhenti belajar, selalu tingkatkan ilmu dan keterampilan dalam bidang yang ditekuni. B. Saran. Agar terhindar dari malpraktik medik, maka kita harus bekerja secara profesional dengan mematuhi atau berpedoman pada standar pelayanan medik dan standar prosedur operasional, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama tentang kesehatan dan praktik dokter, dan juga dalam melakukan praktik harus berlandaskan etika dan moral yang tinggi.